Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan Bapak Ibu Dewan Guru SD Candi 01 Kota Semarang, yang kami cintai Bapak Ibu Wali Murid, yang kami hormati dan kami banggakan pula siswa-siswi SD Candi 01 yang alhamdulillah pada hari ini insya Allah puasa. Hari ini cerita sebelum berbuka akan Pak Izu buka dengan sebuah cerita tentang para nabi. Adapun tema hari ini adalah hikmah dari penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Adik-adik yang Bapak cintai, kalau kemarin kita sudah berbicara banyak tentang takwa, sudah disampaikan oleh Ustazah Ismiatun Hasanah, Bapak Kiai Haji Rebi Musafa, dan Bapak Ustadz Ahmadi. Hari ini Bapak hanya ingin menyampaikan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sebagai rujukan yang Bapak pegang ini adalah kitab Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Dan beberapa rujukan Pak Izu sering berguru kepada Ustadz Nazril Abdul Muluk. Nah, beliau ini pintar sekali dalam bercerita. Baik adik-adik, cerita akan Bapak mulai. Nabi Adam alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah dari sekian banyaknya para nabi. Adapun nabi yang wajib kita ketahui adalah 25 para nabi. Dalam kitab ini diterangkan bahwa menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari genggaman yang dia genggam dari seluruh bumi. Kemudian anak cucu Adam datang ke permukaan bumi. Di antara mereka ada yang datang dengan kulit putih, merah, hitam, dan di antara itu dan di antara keduanya. Jadi adik-adik yang perlu adik ketahui bahwa ternyata penciptaan manusia itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Berbeda ketika Allah menciptakan bumi, itu hanya memakai hitungan hari. Tetapi untuk proses penciptaan Nabi Adam ini kurang lebih untuk membentuk jasadnya saja, Allah mendiamkan Nabi Adam selama kurang lebih 40 tahun. Awal mulanya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi, mengambil sebagian tanah yang ada di bumi. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril agar tiap bagian dari bumi itu nanti dibawa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat Jibril mengambil tuh. Tetapi sebelum diambil, bumi tidak terima.
bumi marah. Kata bumi kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa yang kau lakukan?" Kata malaikat Jibril, "Aku akan mengambil sebagian dari tanah darimu, wahai bumi." Untuk apa? Untuk penciptaan manusia. Kemudian bumi menjawab, "Wahai Jibril, aku berlindung kepada Allah dari apa yang telah engkau lakukan." Akhirnya, karena malaikat Jibril melihat, mendengar bumi berlindung kepada Allah, malaikat Jibril pun tidak jadi. Akhirnya kembali lagi kepada Allah. Lalu Allah mengutus malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini diperintahkan sama untuk mengambil sebagian tanah yang ada di bumi. Nah, apa yang terjadi? Bumi pun marah lagi. Nah, bumi ini marah. "Wahai Mikail, apa yang kau lakukan?" Kata bumi. Lalu Mikail bilang, "Aku akan mengambil sebagian tanah yang ada pada dirimu, wahai bumi. Ini atas dasar perintah Allah." Lalu bumi juga berkata, "Aku pun berlindung kepada Allah dari apa yang telah engkau lakukan kepadaku." Akhirnya malaikat Mikail pun kembali lagi kepada Allah karena melihat bumi berlindung kepada Allah. Selanjutnya, Allah menerima kedua malaikat tadi yang gagal mengambil tanah. Allah tidak marah. Allah tidak marah. Nah, ini harus kita contoh nih adik-adik ini. Ya, untuk bapak ibu juga di rumah, kalau anak-anak diberi tugas, nah, kok tidak berhasil, jangan dimarahi. Nah, jangan dimarahi. Karena mungkin bisa jadi anak itu ada pada bakat yang lain, bukan pada tugas yang dia berikan. Nah, seperti halnya ini yang akan dilakukan oleh Allah. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat maut, yaitu malaikat Izrail. Malaikat Izrail turun ke bumi. Ya, turun ke bumi. Menurut Al-Sadi dari Abu Malik berkata, ketika malaikat maut turun ke bumi, ya, bumi pun berkata, "Aku pun berlindung kepada Allah, ya, dari apa yang telah engkau lakukan, wahai malaikat maut." Lalu malaikat maut menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari tidak menjalankan tugas ini." Nah, malaikat maut ini cuek, main ambil saja. Tuh, ambil bagian yang satu, bagian yang lain diambil, semuanya diambil oleh malaikat maut. Maka sekarang kita tahu, oh ternyata malaikat yang berhasil melaksanakan tugas dalam setiap kematian manusia itu adalah malaikat Izrail. Ternyata dari sananya juga sudah diceritakan, malaikat Izrail ini adalah malaikat yang berhasil mengumpulkan bahan penciptaan manusia. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa kalau kita memerintahkan tugas kepada anak, tugas ini, bapak ibu ingin anaknya menjadi ini, kok tidak berhasil? Jangan dimarahi, karena bisa jadi anak ini bidangnya ini. Si A disuruh jadi insinyur bangunan, dia tidak berhasil. Oh, ternyata bisa jadi dia ahli di bidang informatika. Dia tidak suka di bidang ilmu sosial. Oh, ternyata dia hebat di bidang ilmu politik dan lain-lain. Jadi anak kita itu sebetulnya istimewa. Maka ketika si anak tidak juara, tidak ranking 1 pun, kita jangan marah. Ini salah satu hikmahnya. Allah pun tidak marah kepada dua malaikat yang gagal tadi. Nah, itu hikmahnya. Kemudian setelah tanah itu dikumpulkan, lalu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dibentuk sedemikian rupa menjadi
makhluk yang sempurna. Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, manusia itu adalah sesempurna-sempurnanya makhluk. Ketika Allah sudah membuat jasadnya, membentuk jasad Nabi Adam, Allah tidak langsung meniupkan ruhnya, tetapi Allah mendiamkan, mengangin-anginkan itu jasad siapa? Jasad Nabi Adam. Selama kurang lebih 40 tahun. Baru setelah 40 tahun itu, ya, Allah meniupkan ruh ke jasad Nabi Adam alaihissalam. Nah, selama diangin-anginkan inilah patung Nabi Adam, bukan patung sih, tapi jasad lebih tepatnya. Jasad Nabi Adam alaihissalam tingginya itu dalam hadis Nabi disebutkan, ya, tingginya Nabi Adam alaihissalam itu 60 hasta. 60 hasta itu sama dengan 30 meter. Wah, ini luar biasa ya. Kalau kita berdiri sejajar dengan Nabi Adam yang tingginya 30 meter, kita itu hanya ada di telapak kakinya saja. Sampai mata kakinya pun kita sudah tinggi termasuknya. Nah, kira-kira cerita Pak Iju ini nanti akhirnya seperti apa? Ditutup bagaimana? Saksikan kelanjutan cerita tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam pada hari-hari berikutnya. Dari Pak Iju ditutup. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.